Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke, Mas Wid, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, Kopi Lampung Begawi jadi ajang pengembangan potensi dan kreativitas. Kemudian, pengendara keluhkan sampah di TPS Terminal Raja Basa menumpuk ke jalan. Berita selanjutnya, pasar SMAP sepi pembeli. Lapak dan kios banyak tidak terisi. Berita yang keempat, terlibat kasus narkoba dan pemerasan, 1 anggota Polres Pringsewu dipecat. Dan yang terakhir, antrean kendaraan di SPBU Wailun disebabkan kemacetan. Oke, ini ada terkait dengan kondisi pasar SMAP kali ini yang sepi pembeli ya Mas Wid. Akhirnya banyak sekali nih lapak dan kiosnya memang dibiarkan tak terisi. Bagaimana tanggapan Mas Wid sendiri? Ya, pedagang pasar SMAP sekarang ini kan mengeluh karena pasar SMAP ini sepi pembeli. Kenapa sepi pembeli? Jadi SMAP ini kan ada bangunan pasar ini kan ada 3 lantai. Lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Yang dipakai sekarang ini hanya lantai pertama dan kedua. Yang lantai ketiga ini terbengkalai, ada air di situ, ada coret-coretan di situ, sama sekali tidak digunakan oleh para pedagang. Sementara lantai pertama dan lantai kedua ini juga sepi. Pedagangnya sepi, pembelinya sepi, karena apa? Banyak di antara pedagang itu sekarang ini kembali meluber ke luar jalan, ke mana di luar pasar. Karena sepi itu memancing para pedagang di dalam ini pada akhirnya ikut keluar juga. Kenapa ikut keluar? Karena memang sepi. Orang yang masuk ke lantai dasar, lantai pertama dan lantai kedua itu hanya karena membeli di tempat lain tidak ada barangnya, makanya mereka hanya akhirnya mencari di pasar SMAP itu. Dan artinya kan ada hal yang tidak beres di sini. Misalnya pedagang di luar itu harus ditertibkan, masuk juga dong. Supaya semuanya berkumpul tentunya. Dan kita harapkan evaluasi tersebut juga bisa untuk memperbaiki kondisi dari pasar SMAP yang memang telah disediakan juga. Nah, kita beralih kali ini untuk trending topik yang ada di lampungpost.id, di antaranya lonjakan inflasi masih mengancam. Selanjutnya, Nasdem Lampung kebut sosialisasi Capres Anies. Berita yang ketiga, waspada lowongan kerja luar negeri ilegal. Berikutnya, Arema FC, Panpel dan juga petugas keamanan dapat sanksi. Dan yang terakhir, walaupun kini sepi jauh hari tetap jalani profesi tukang beca. Oke, ini juga ada di halaman pertama Lampung Post terkait dengan permasalahan ekonomi yang masih terancam juga. Lonjakan inflasi ini masih mengancam ya Mas Wid? Lonjakan inflasi masih mengancam. Jadi inflasi Lampung pada bulan September 2022 ini 1,32%. Ini masih lebih tinggi dari nasional ya. Nasional itu sekitar 1,17%, dan ini rekor tertinggi sejak 2018. Dan pemicunya yaitu kebijakan penaikan BBM subsidi ini. Memang penaikan BBM bersubsidi ini menimbulkan efek berantai ya. Tidak hanya dari segi produksi, tapi mulai dari produksi sampai ke transportasi itu semua terdampak, dan akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikhawatirkan yang menjadi ancaman itu, karena dengan inflasi tinggi itu walaupun pendapatan nominal masyarakat itu tetap, tapi pendapatan realnya terpangkas. Wah, itu dia ya. Tentunya kita harapkan semoga ada yang membaik dari proses untuk pergerakan perekonomian yang lebih baik kali ini. Kita beralih untuk ke trending topik yang ada di Radio Sai 100 FM. Berita tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Di antaranya, rayakan 18 tahun berkarya, Kotak rilis mini album. Selanjutnya, film Sri Asih batal tayang pekan ini. Berita yang ketiga, jadi superhero
di serial Tira, Chelsea Islan lakukan banyak adegan berbahaya. Berita selanjutnya, spin-off Money Heist berjudul Berlin siap diproduksi. Dan yang terakhir, Suzy bersiap untuk comeback. Oke, ini ada tentang musisi Indonesia dan juga dengan genrenya yang rock and roll, sangat menyita perhatian tentunya dari berbagai kalangan, tidak hanya anak muda. Dan kabarnya setelah 18 tahun berkarya, mereka akhirnya rayakan dengan rilis mini album. Wah, ini menarik sekali ya Mas Fit. Ya, Kotak ini kan sudah 18 tahun berkarya ya, dan dia untuk merayakan 18 tahun itu meluncurkan rilis mini album dengan yang bertajuk 18 plus ya. Jadi ini ada 5 lagu di situ. Salah satunya itu lagu Hantam, ini menjadi salah satu original soundtrack film Satria Dewa Gatot Kaca. Dan album ini melukiskan tentang kehidupan anak-anak remaja yang usia 18 tahun ya, dari sudut pandang kota. Dari ada tema di situ, tema yang mengemuka adalah tentang tema digital, ada netizen dan seterusnya. Lazimnya anak-anak usia remaja 18 tahun lah kira-kira. Menarik sekali karena dari judulnya juga ini unik dan juga sepertinya sangat kekinian, seperti ada budak konten, sabda netizen, kemudian ada It's Okay Not to Be Okay, dan kabarnya memang ada lagu sabda netizen juga. Ini menjadi title track atau lagu utamanya yang mengangkat tentang fenomena netizen di dunia maya. Wah, tentunya ini menjadi salah satu refreshing untuk kita di kala sekarang era digital begitu booming. Kita masih tetap harus menjaga kewarasan kita dan tidak harus selalu menjadi budak konten pastinya. Terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Post dan juga trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group kali ini. Silahkan update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampungpost.id dan juga lamppost.co, dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM. Saya Herdian Octavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.